Ya, pernah nggak Anda ngerasa hidup ini makin berat, gaji makin kecil, pengeluaran tetap sama, bahkan kadang tambah banyak, harga kebutuhan makin naik, cicilan nggak bisa ditunda, tapi gaya hidup, masih pengen nongkrong, masih pengen liburan, masih pengen ikut tren, ujung-ujungnya dompet makin tipis, hati malah ngos-ngosan. Saya ngerti banget perasaan itu, karena saya pernah ada di titik yang sama. Nah, di video ini kita ngobrol santai bareng anak desa, tapi temanya bakal dalam banget, yaitu bagaimana caranya nurunin gaya hidup tanpa harus merasa hidup kita ikut menurun. Karena sejatinya gaya hidup itu fleksibel dan kita harus belajar menyesuaikan dengan bijak. Ya, gaya hidup seringkali berjalan lebih cepat daripada penghasilan kita. Dulu, waktu awal-awal dapat penghasilan tetap, kita mulai coba-coba gaya hidup baru, seperti beli HP mahal, nongkrong di tempat hits, ikut langganan layanan streaming, traveling dikit-dikit, dan sebagainya. Semua terasa wajar, karena waktu itu duitnya ada. Tapi saat penghasilan menurun, karena pandemi, PHK, bisnis lesu, atau alasan pribadi lainnya, kita sering masih berusaha mempertahankan gaya hidup yang sama. Padahal dompet sudah nggak sekuat dulu. Dan disinilah masalahnya muncul. Ya, langkah pertama adalah kejujuran. Ngaku saja ke diri sendiri bahwa sekarang penghasilan saya sudah beda. Saya harus menyesuaikan, bukan memaksakan. Itu bukan soal menyerah, tapi ini soal mengatur napas sebelum lari lebih jauh lagi. Ya, salah satu pelajaran besar dari anak-anak desa adalah hidup itu cukup, asal tahu batasnya. Ya, kadang kita bingung membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Seperti HP baru itu keinginan, tapi HP lama yang masih bisa dipakai itu sudah cukup. Nongkrong tiap minggu itu keinginan, tapi ngobrol sama temen lewat chat itu sudah cukup. Liburan ke luar kota tiap bulan itu keinginan, tapi jalan kaki keliling sawah bareng keluarga juga bisa jadi hiburan murah meriah. Ya, saat penghasilan menurun, kita harus mulai memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang cuman untuk pencitraan. Karena kalau hidup cuman ngejar pujian dari orang lain, capeknya nggak akan habis-habis. Ya, ini penting banget. Kadang kita takut kehilangan turun kelas. Dulu bisa makan di restoran, sekarang bawa bekal untuk bekerja atau lain sebagainya. Dulu pakai brand ternama, sekarang beli baju di pasar malam. Ya, tapi jujur, semua itu nggak bikin kita rendah, justru malah bikin kita lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tahan banting. Ya, gaya hidup itu fleksibel, tapi harga diri, semangat, dan intrigasi itu harus tetap dijaga. Anda boleh ganti motor matic Anda dengan sepeda motor ontel, tapi asal Anda tetap kerja keras, tetap jujur, tetap belajar, dan Anda masih pemegang dalam hidup ini. Ya, menurunkan gaya hidup itu bukan berarti langsung hidup menderita. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, seperti kalau dulu kita sering beli kopi 25.000 per cup, sekarang bisa bikin kopi sendiri di rumah. Jika dulu setiap weekend ke mall,
sekarang weekend bantu bersih-bersih rumah sambil ngobrol sama keluarga. Dulu langganan Netflix, Dynasty, Spotify, dan lainnya. Sekarang cukup satu, yaitu ganti dengan hiburan lainnya seperti YouTube atau dengerin dari online lainnya. Ya, jadi hidup itu bukan tentang gengsi, tapi tentang manajemen energi dan sumber daya. Menurunkan gaya hidup secara pelan-pelan akan membuat kita lebih sadar, lebih bersyukur, dan lebih kuat. Jadi, berikut beberapa tips praktik buat Anda yang ingin menyesuaikan gaya hidup tanpa merasa tertekan. Nomor 1, catat pengeluaran harian. Ya, Anda akan kaget melihat berapa banyak uang keluar hanya untuk hal yang nggak penting. Nomor 2, gunakan metode tunda beli 3 hari. Jika pengen beli sesuatu, tunda dulu selama 3 hari. Jika masih perlu, baru beli. Kalau lupa, berarti nggak penting. Nomor 3, kurangi main medsos dan lihat konten flexing, karena itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus. Nomor 4, masak di rumah. Ya, selain lebih hemat, juga lebih sehat dan bisa bonding bareng keluarga. Nomor 5, buat budget hiburan. Ya, boleh senang-senang, tapi dikasih batasan. Misal, 50.000 per minggu. Jadi, tetap waras, tetap hemat. Nomor 6, mulai hidup minimalis. Ya, sedikit barang, sedikit beban. Hidup jadi lebih ringan dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ya, jadi di desa banyak yang hidup dengan penghasilan minim, tapi mereka jarang ngeluh, jarang stres, mikirin gaya hidup. Kenapa? Karena mereka nggak terjebak dalam perlombaan pamer. Mereka fokus kerja, fokus keluarga, fokus panen, fokus berternak, dan fokus ke hal-hal nyata, bukan pencitraan. Ya, kalau kita belajar dari mereka, kita akan lebih sadar. Hidup itu nggak perlu mewah, tapi cukup bermakna. Ya, jadi menurunkan gaya hidup bukan berarti kita mundur. Justru itu strategi buat melindungi masa depan. Anggap saja ini fase menunduk sebentar, biar bisa loncat lebih tinggi lagi. Kalau sekarang Anda belajar hidup hemat, sabar, dan bersyukur, nanti saat rezeki datang lebih besar, Anda sudah siap. Dan nggak kelap, nggak boros, nggak jauh di lubang yang sama. Ya, pernah dengar kata-kata ini? Orang kaya bukan yang punya banyak, tapi yang bisa merasa cukup dengan sedikit. Kebahagiaan itu bukan soal banyak harta, tapi soal tentang hati. Kadang, justru di saat kita hidup lebih sederhana, kita lebih dekat sama keluarga, lebih sadar makna hidup, lebih banyak waktu untuk merenung dan berkembang. Ya, jadi teman-teman semua, jika sekarang Anda lagi berjuang karena penghasilan berkurang, jangan anggap itu akhir dari segalanya. Justru di masa-masa sulit seperti ini, kita bisa lebih tumbuh, jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih sadar diri. Dan ingat, gaya hidup bisa diturunkan, tapi harga diri tetap dijaga. Semangat jangan padam, mimpi tetap dikejar. Oke, jika Anda ngerasa video ini relate sama hidup Anda, silahkan bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan terus ngobrol santai bareng anak desa, bahas kehidupan, perjuangan, dan semangat bertahan di tengah badai ekonomi. Karena kadang dari kesederhanaan kita justru menemukan makna yang paling dalam dari hidup ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan ingat, hidup sederhana itu bukan kekurangan, tapi kekuatan. Salam dari saya, Dosis Pas.